Nah, setelah saya tes beberapa jam, akhirnya laptop ini memang nggak lock dan hibernate sendiri lagi. Tapi sekarang saya mau uji coba menginstal beberapa aplikasi. Salah satunya saya mau mengaktifkan Windows-nya terlebih dahulu, baru saya install aplikasi yang lain atau software yang lain. Nah, gimana hasilnya setelah saya aktifkan Windows-nya? Apakah dia lock sendiri? Karena saya akan mengaktifkannya secara tidak umum. Apa tuh definisinya? Saya nggak bisa jelasin di sini ya teman-teman ya. Sekarang saya coba hidupin langsung laptopnya. Laptopnya langsung hidup karena settingan dari BIOS. Waktu dicolokin arus listrik 220 volt ke casnya, dia langsung wake up. Kita setting tanggal dulu seperti biasanya. Setelah selesai setting tanggal, kita coba lihat dulu Windows-nya sebelum kita aktifkan, supaya kita bisa melihat perbedaannya, teman-teman. Product ID di sini sebelum diaktifkan itu banyakan angka nolnya. Jadi seperti ini ya, 0032610000000000. Terus angka-angka sama huruf. Di sini ada tulisannya Windows Edition Windows 10 Home. Terus di sini ada tulisannya Windows Activation. Terus di sini ada tulisannya Activate Windows. Ini kalau kita klik gini, nanti dia bakal muncul window baru. Dan di sini ada informasi supaya kita bisa masukin product key, change product key, atau kita klik activate langsung. Seandainya pada awal penginstalan kita udah memasukkan product key-nya. Tapi kan ini belum ya. Nah, kalau misalnya nanti udah aktif, ini tombol ini udah nggak ada lagi nanti. Tombol activate ini udah nggak ada lagi. Terus product key-nya akan berubah, teman-teman. Product ID maksudnya. Product ID-nya ini akan berubah. Nggak kayak gini. Nah, sekarang saya mau install aktivasi Windows-nya, tapi saya nggak bisa ngasih tahu ke kalian, teman-teman. Mohon maaf. Kalau misalnya pengen tahu, japri aja di Instagram. Ya, japri aja di Instagram ya, atau klik tombol join deh. Gitu. Nanti saya tunjukin di sana. Saya akan aktifkan dulu. Sebelum saya ngaktifin Windows-nya, saya mau install WinRAR dulu. Karena WinRAR ini penting untuk diinstal pertama kali. Soalnya kalau misalnya mau ngaktifin atau nginstal software-software yang lain, kita tuh harus pakai WinRAR juga kadang-kadang untuk ngebuka file setup itu. Kayak gitu, teman-teman. Setelah selesai, baru saya aktifin Windows-nya tanpa saya ngasih tahu ke teman-teman, karena saya nggak bisa ngasih tahu di sini. Jadi kita japri aja nanti ya di Instagram. Pas sudah selesai kita aktifin, coba kita restart dulu supaya hasil aktivasinya berhasil. Setelah itu kita bakal lihat setelah Windows-nya aktif, dia masih ngelock atau hibernate sendiri atau tidak. Kita akan tahu setelah itu. Ini dia tampilan setelah Windows-nya kita aktifin. Coba kita lihat informasinya. Oh, dia loading. Kita lihat di properties. Dan di sini kita bisa melihat Windows is activated. Ya. Ini dia. Windows is activated. Terus di sini tombol activate itu nggak ada, berganti dengan tombol change product key. Artinya Windows-nya udah aktif dan sekarang
Kita tinggal tunggu beberapa menit sambil kita install aplikasi atau kita install software. Dia nge-lock sendiri apa enggak? Untuk saat ini antivirus belum kita install, teman-teman, karena kalau kita install nanti dia bakal crash. Kita install software dulu, setelah selesai baru kita install antivirus. Nanti kita bakal tahu kira-kira yang bikin jadi rusak itu aktivasi Windows-nya atau software-software pendukung untuk pekerjaan kita sehari-hari atau antivirus yang menyebabkan itu. Sekarang saya mau coba install Microsoft Office dulu. Setelah selesai saya bakal balik lagi ke kalian. Tapi sedikit saya tunjukin deh. Gini cara nginstalnya. Kita double klik setupnya, file setupnya kita double klik, terus kita klik yes di tab yang baru aja muncul. Nah, nanti prosesnya selesai, saya bakal balik lagi ke kalian. I accept the terms of the agreement, terus continue, install now, tunggu sampai selesai. Nge-lock sendiri dan hibernate sendiri atau tidak. Kalau memang terjadi seperti itu, saya juga bakal tunjukin ke kalian. Instalasi Microsoft Office sekarang udah selesai, tinggal saya bikin shortcut aja di depan seperti ini. Send to desktop. Terus yang PowerPoint gitu juga. Send to desktop. Terus Excel gitu juga. Biasanya 3 ini yang sering dipakai sama kita. Kalau misalnya kita lagi kerja pasti 3 ini harus cepat-cepat kita akses, jadi kita taruh di desktop supaya aksesnya gampang ya. Sekarang udah selesai instalasi Microsoft Office dan nggak jadi timbul masalah baru atau nggak terulang lagi masalah lock dan hibernate seperti yang sebelumnya. Terus saya mau coba install aplikasi pendukung atau software pendukung seperti PDF reader, terus pemutar musik kalau perlu. Kayaknya nggak usah deh ya. PDF reader aja, PDF reader, terus apa lagi ya? Nggak usah saya install editing video atau foto. Sama saya install antivirus Madaf, itu aja deh. Nah, setelah selesai saya bakal balik lagi ke teman-teman. Atau nggak perlu ya? Nggak perlu deh, coba saya langsung tunjukin aja ya. Saya akan install Mozilla Firefox, terus Adobe Reader, sama Smadaf. Udah itu aja sih. Sekarang saya langsung install aja ya Adobe Reader-nya. Install Adobe Reader-nya agak lama teman-teman, jadi nggak mungkin kalau nggak saya skip. Ini harus saya skip untuk menghemat waktu kita. Kadang-kadang teman-teman juga ada yang kuotanya terbatas kan. Install. Setelah Adobe Reader selesai diinstal, kita install pluginnya, jangan lupa. Karena kalau tanpa plugin dia nggak bisa dipakai juga ya. Habis itu install Firefox. Webcam kayaknya nggak usah, nggak pernah dipakai juga soalnya. Atau pakai webcam deh. Nggak usah deh. Kok jadi pelin-pelan gini sih. Oh ya, sama Keylight codec pack. Dan selesai. Sekarang kita tinggal install Keylight codec pack. Ini perlu untuk kita nyetel musik atau nyetel video. Kalau misalnya menggunakan aplikasi bawaan dari
Windows 10 bisa juga. Cuman kadang-kadang kan kita pengen yang lain ya. Pengen aplikasi-aplikasi yang lain. Untuk nyetel audio video gitu. Karena biasanya itu sesuai sama selera aja sih. Ada yang suka nyetelnya pakai Winamp, ada yang setel pakai VLC, ada macam-macam lah. Habis itu install Firefox atau Chrome bebas. Saya pilih Firefox aja kali ini. Klik yes. Next. Standar aja pilihnya. Terus tekan install. Tunggu sampai selesai. Firefox udah selesai terinstall. Sekarang tinggal kita install Smadaf. Aplikasi lagi. Software andalan Indonesia Raya Merdeka. Ini software bagus nih, software antivirus yang bagus banget buat komputer. Ini saya pasang versi yang lama ya teman-teman. Ada versi yang baru. Tapi tenang aja, nanti begitu connect ke internet, otomatis nanti dia bakal update atau dikasih rekomendasi untuk ngedownload yang versi terbaru. Ini saya pakai yang 2018. Selesai. Dan saya nggak ngedapati komputer ini lock atau hibernate lagi. Pekerjaan kali ini udah selesai. Jadi kita akan sudahi. Tapi sebelumnya ada beberapa settingan yang saya mau tunjukin ke teman-teman dulu. Settingan di Windows Defender. Windows Defender ini kita aktifkan dulu. Caranya klik setting, terus kita hidupkan real time protection on. Terus udah on ya? Udah on ternyata. Udah beres ini. Automatic update-nya dihidupkan. You have not run a scan on your PC for a while. This could put your PC at risk. Bebas ini kita mau scan sekarang, mau kita update atau mau kita close, terserah kita. Karena ini komputer baru diinstal ulang, saya yakin virusnya nggak ada 100%. Kalau ada kebangetan. Jadi untuk yang terakhir saya mau coba restart dulu. Dan saya akan lihat hasilnya seperti apa. Setelah diinstal Windows ulang, setelah diinstal driver, setelah diinstal aplikasi atau diinstal software, ternyata saya nggak ngedapetin komputer ini lock atau hibernate sendiri lagi. Dan artinya pekerjaannya selesai. Dan ini dia tampilan laptop yang udah selesai diinstal ulang, diinstal driver, diinstal ulang Windows 10, diinstal ulang driver, diinstal ulang software-software pendukung. Dan kesimpulan terakhir adalah laptop ini nggak kembali lock dan hibernate sendiri. Kerjaan kita udah selesai. Ternyata untuk komputer merek Toshiba ini berhasil. Nggak seperti komputer Asus yang dulu pernah saya bikin videonya, yang mungkin teman-teman udah pernah nonton di channel Teknisi Digital. Jadi nggak semua komputer itu sama penanganannya. Ada yang bisa dikerjakan, ada yang nggak bisa dikerjakan juga, tergantung dari merek dan beda dan kerusakannya. Dalam kasus ini kan kerusakannya sama ya antara Toshiba dengan Asus karena rusaknya sama-sama lock dan hibernate sendiri. Tapi kenapa di Toshiba bisa dan di Asus nggak bisa? Nah, saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas Toshiba ini nggak kena hardware-nya, jadi masih bisa diperbaiki. Kalau di Asus mungkin udah kena hardware-nya, entah IC-nya, entah apanya, saya nggak paham.
Kenapa bisa seperti itu? Mungkin virus ya teman-teman, mungkin virus. Karena ciri-cirinya mirip gitu ya. Meskipun di scan nggak bisa, nggak ketemu virus apa itu. Udahlah ya, tanpa panjang lebar, terima kasih teman-teman udah nonton, semoga bermanfaat. Beginilah cara memperbaiki laptop yang pakai Windows 10 yang ternyata ngelock dan hibernate sendiri. Akhirnya sembuh total. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye. Bye bye.